Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farisi. Halo semuanya, perkenalkan namaku Nafisa Shalwa. Halo, aku Ratnasari Dewi Faradila. Aku Fazrul Ilham Syariza. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang ejaan dan pilihan kata dalam bahasa Indonesia. Ejaan dan pilihan kata memiliki peranan penting dalam penggunaan bahasa Indonesia di ranah akademik. Ketepatan dan kecermatan berbahasa merupakan bagian integral dari komunikasi ilmiah. Penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah ejaan dan diksi membantu menghasilkan tulisan yang jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ejaan yang disempurnakan mengatur penulisan huruf, kata, dan tanda baca agar konsisten dalam karya ilmiah. Sementara diksi menentukan kualitas tulisan berdasarkan kebakuan dan ketepatan makna. Pastinya kita sudah tidak asing lagi dengan huruf kapital, di mana ia adalah huruf yang lebih besar dari huruf biasanya, dan juga biasa ditulis pada awal kata. Tetapi dalam penggunaan huruf kapital, itu tidak hanya menuliskan pada awal kata saja, tetapi bisa juga dalam penyebutan nama, penyebutan judul, maupun dalam konteks tertentu seperti akronim atau sebuah gabungan kata. Tetapi dalam penggunaan huruf kapital terdapat pengecualian, yaitu pengecualian untuk kata konjungsi dan preposisi, kemudian kata awal yang tidak diawali tanda hubung, serta kata yang masih berupa awalan atau imbuhan yang belum membentuk kata dasar. Selanjutnya yaitu penulisan kata. Penulisan kata sendiri melambangkan bunyi-bunyi tuturan seperti kata, kalimat, dan unsur bahasa lainnya ke dalam bentuk tulisan yang standar dan baku. Hal ini bertujuan untuk menjaga kejelasan komunikasi serta meminimalisir adanya kesalahpahaman antar berbagai pihak. Dalam penulisan kata sendiri, terdapat berbagai macam jenisnya. Misalnya saja adanya penggabungan kata, kemudian penulisan tanda hubung, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam kondisi realitanya, penulisan kata masih sering kali ditulis secara salah. Misalnya penulisan kata imbuhan di dan juga kata yang mengikutinya. Misalnya saja ketika menuliskan kata di antaranya, hal tersebut harus dipisah antara di dan juga antaranya karena kata depan di itu bukanlah bentuk kata kerja yang pasif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan tanda baca dan ketepatan. Tanda baca adalah komponen penting dalam penulisan bahasa yang digunakan untuk memberikan arti, penekanan, dan struktur pada kalimat. Ejaan yang benar dan penggunaan tanda baca yang sesuai adalah aspek yang sangat penting dalam komunikasi tertulis. Dalam bahasa Indonesia, pedoman yang digunakan untuk penggunaan tanda baca adalah EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. Tanda baca sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu tanda baca umum dan tanda baca khusus. Tanda baca umum adalah tanda baca yang paling sering digunakan dalam penulisan sehari-hari, berfungsi untuk memisahkan, mengakhiri, dan memperjelas struktur kalimat, seperti contoh tanda titik, koma, titik dua, dan tanda hubung. Selanjutnya yaitu tanda baca khusus. Tanda ini adalah tanda yang digunakan pada konteks tertentu atau lebih spesifik. Fungsinya untuk memberikan keterangan tambahan, penekanan, atau menyatakan kutipan, seperti contoh tanda kutip, tanda kurung, dan tanda hubung sambung. Selanjutnya yaitu ketepatan. Ketepatan penerapan ejaan dalam penulisan karya ilmiah seringkali masih diabaikan. Beberapa kesalahan yang umum ditemukan antara lain penggunaan huruf kapital yang tidak sesuai, kesalahan tanda baca, pemakaian kata tidak baku, serta penempatan imbuhan yang kurang tepat. Kekeliruan ini dapat menurunkan keterbacaan tulisan, mengaburkan makna, dan mengurangi kredibilitas karya akademik. Ketepatan kata selalu berkaitan dengan pemilihan kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara akurat dan mudah dipahami, seperti makna konotatif dan denotatif. Makna konotatif digunakan untuk menuliskan makna sebenarnya, sedangkan makna denotatif digunakan untuk mengandung nilai rasa tertentu. Selanjutnya yaitu eufemisme. Eufemisme ini digunakan untuk memilih kata agar terdengar lebih halus dan sopan. Selanjutnya yaitu makna generik dan spesifik. Makna generik digunakan untuk pada konteks umum, sedangkan spesifik untuk konteks yang lebih khusus. Selanjutnya yaitu makna konkret dan abstrak. Makna konkret ditujukan untuk menjelaskan seperti fenomena, sedangkan abstrak digunakan untuk sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Kata-kata ini sering muncul untuk menjelaskan teori, prinsip, serta fenomena. Kecermatan dalam pemilihan kata di dalam bahasa Indonesia adalah kemampuan pemilihan kata yang tepat dan diperlukan untuk menyampaikan gagasan secara efektif.
Tujuannya yakni untuk menghindari kemubaziran atau penggunaan kata-kata yang tidak perlu. Kehematan kata dalam bahasa Indonesia merupakan prinsip-prinsip penting dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam tanah akademik yang menekankan penggunaan unsur bahasa secara hemat, efisien, dan langsung pada inti gagasan. Dalam praktiknya, penulisan perlu memilih kata atau ungkapan yang singkat namun padat makna, serta menghindari kalimat yang panjang dan bertele-tele. Selanjutnya ada kemubaziran. Kemubaziran dalam bahasa Indonesia adalah kata-kata yang kehadirannya dalam konteks pemakaian bahasa tidak begitu diperlukan. Dengan memahami kata-kata yang mubazir, pemakaian bahasa dapat menghindari penggunaan kata yang tidak perlu dalam konteks tertentu. Sehubungan dengan masalah tersebut, perlu pula dipahami adanya beberapa penyebab timbulnya kemubaziran suatu kata. Penyebab kemubaziran kata itu diantara lain adalah sebagai berikut. Penggunaan kata yang bermakna jamak secara ganda dan penggunaan kata yang tidak sesuai konteks. Seperti contoh, mahasiswa UNESA menjalankan program KKN di sejumlah desa-desa yang tergolong dalam desa tertinggal. Selanjutnya contoh yakni maksud daripada kedatangan mahasiswa ke sini untuk mengambil data penelitian. Contoh dari kalimat mahasiswa UNESA menjalankan program KKN di sejumlah desa, yakni pada kata sejumlah desa-desa, penggunaan bermakna jamak tidak tepat. Semestinya cukup menggunakan kata sejumlah desa. Teman-teman, dari semua yang sudah kita pelajari, kita bisa menyimpulkan bahwa ejaan dan pilihan kata bukan hanya aturan menulis, tapi juga cermin dari cara kita berpikir. Ejaan membantu kita menulis dengan rapi, konsisten, dan mudah dipahami. Sedangkan pilihan kata atau diksi membantu kita menyampaikan makna secara tepat dan sesuai konteks. Kecermatan dan keserasian dalam berbahasa menunjukkan ketelitian dan integritas kita sebagai insan akademik. Dengan menguasai ejaan dan diksi, kita bisa menciptakan karya ilmiah yang jelas, logis, dan bernilai tinggi. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan bisa membantu kita menjadi penulis ilmiah yang cermat dan berintegritas. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.